Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin memulai dari filosofi dulu. Filosofi kenapa peraturan ini terbit. Saya ingin mengatakan, Bapak Ibu sekalian, PM14 itu bukan revisi daripada PM7, tapi merupakan pengganti dari PM7. Karena apa? Karena muatan yang ada di dalamnya itu melebihi daripada 50% perubahannya, sehingga dia sebagai pengganti daripada PM7. Apa filosofi dan urgensinya ini harus diganti? Sama-sama kita ketahui, ada putusan Mahkamah Agung yang mengharuskan kualifikasi kecil segmentasinya dikembalikan kepada 2,5 miliar paling besar gitu ya untuk pekerjaan konstruksi. Itu yang pertama, karena harus dikembalikan segmentasi untuk kualifikasi kecil dengan putusan MA tersebut. Yang kedua, adanya pengadaan langsung untuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi yang belum diatur di dalam PM7 tahun 2019. Yang ketiga, di luar sana ada Perpres 17 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat yang juga belum diatur di dalam PM7 tahun 2019. Nah, jadi saya ingin mengatakan dengan adanya putusan MA ini ada blessing in disguise supaya kita bisa memperbaiki hal-hal lainnya. Itu filosofinya, Bapak Ibu sekalian, kenapa PM7 ini diganti oleh PM14, Bapak Ibu sekalian. Kemudian bagaimana lingkup daripada pengaturannya? Bagaimana lingkup daripada pengaturannya gitu ya. Dulu kita masih muncul tanda tanya, saya banyak sekali dipertanyakan bagaimana kalau ada dana dari APBD, menggunakan yang mana. Jadi sekarang sudah lebih tegas Bapak Ibu sekalian ya. Ada bidding, ada seleksi gitu ya, ada tender yang alokasi anggarannya bersumber dari APBN maupun APBD. Apakah itu dari kementerian, lembaga, ataupun perangkat daerah, apakah itu menyangkut masalah pengadaan langsung, tender terbatas, tender atau seleksi, itu semuanya merefer pada PM14 ini. Jadi sudah sangat tegas sekali, teman-teman sekalian, kalau Anda mau menenderkan atau seleksikan paket pekerjaan, gitu ya, konstruksi maupun jasa konsultansi, refernya itu di-refer di PM14 tahun 2020 ini. Ini sudah clear dan sudah sangat tegas sekali, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya di dalam PM14 ini ada ketentuan peralihan, Bapak Ibu sekalian ya, yang barangkali memang harus difahamin sama-sama oleh teman-teman sekalian, gitu ya. Di mana di dalam ketentuan peralihan itu diatur. Karena saya yakin di luar sana sebelum terbitnya PM14 ini sudah ada yang melaksanakan sampai tahap perencanaan ataupun persiapan. Oleh karena itu, di dalam ketentuan peralihan diatur ketika pengadaan jakon itu telah dilakukan sampai tahap perencanaan atau tahap persiapan, maka harus menyesuaikan dengan ketentuan PM14 ini. Jadi ketika dilakukan tahap perencanaan dan tahap persiapan tersebut, sebelum terbitnya PM14 ini, maka harus menyesuaikan dengan PM14 ini. Itu yang pertama. Tapi kalau pengadaan jakonnya dilakukan sampai dengan tahap pelaksanaan sebelum terbitnya dari PM14, maka silakan untuk menggunakan PM7 tahun 2019 sampai dengan selesainya pekerjaan ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, di ketentuan peralihan ini sudah tegas dan sudah jelas. Kemudian apa saja sesungguhnya pokok-pokok perubahan yang diatur dalam PM14 ini? Ada 7 yang paling besar, Bapak Ibu sekalian. Benar apa yang dikatakan oleh Mas Faru Roji tadi, PM14 ini ada 132 pasal, 12 bab, kemudian ada 31 buku yang ada di 3 lampiran tersebut. Jadi leveling ini sesungguhnya dengan durasi waktu yang hanya 2 sampai 2,5 jam ini, barangkali kita bisa menyamakan persepsi 10 sampai 15%, itu sudah bagus. 85% Anda harus bedah, harus dalami 31 buku tadi. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Ada 7 item yang berubah. Yang pokok-pokok perubahan yang paling besar. Pertama, segmentasi.
Yang kedua menyangkut masalah pengadaan langsung di wilayah Papua. Yang ketiga, pengadaan jakon di Provinsi Papua dan Papua Barat. Kemudian juga menyangkut masalah pengaturan pengadaan. Ya, pengaturan daripada pengaduan gitu. Yang kelima, ada beberapa pokok perubahan terkait tentang persyaratan dan tata cara evaluasi, baik itu di tender untuk pekerjaan konstruksi dan di seleksi untuk jasa konsultansi konstruksi. Keenam, menyangkut masalah penerapan SMKK atau Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, agar pengguna maupun penyedia ini harus care terhadap keselamatan konstruksi. Dan yang terakhir menyangkut masalah pengaturan kontrak. Ini yang bisa saya sampaikan dalam durasi 45 menit, barangkali bisa meleveling atau menyamakan persepsi hal-hal besar yang terjadi perubahan ini. Baik, kita mulai satu persatu Bapak Ibu sekalian. Sekarang terkait segmentasi. Saya ingin informasikan kalau dia jasa konsultansi tidak ada perubahan di segmentasi. Kualifikasi kecil tetap sampai dengan 1 miliar. Di atas 1 miliar sampai dengan 2,5 miliar kualifikasi menengah. Dan di atas 2,5 miliar itu kualifikasi besar untuk jasa konsultansi. Bagaimana dengan yang pekerjaan konstruksi? Ya. Ada perubahan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung tadi, di mana kecil itu kita kembalikan menjadi 2,5 miliar, menengah di atas 2,5 miliar sampai 50. Kemudian ini yang berubah, Bapak Ibu sekalian, di atas 50 sampai dengan 100 itu untuk kualifikasi besar non BUMN, Bapak Ibu. Jadi ada pasar untuk non BUMN untuk bisa involve di dalam pekerjaan konstruksi dengan nilai paket di atas 50 miliar sampai dengan 100 miliar. Ini policy yang bagus Bapak Ibu sekalian, menyediakan ruang untuk non BUMN. Walaupun toh secara de facto sekarang ini BUMN juga tidak masuk di bawah daripada 100 miliar. Kemudian untuk di atas 100 miliar itu juga untuk kualifikasi besar, di mana swasta kualifikasi besar dan BUMN kualifikasi besar itu silakan untuk berkompetisi untuk di atas 100 miliar tersebut. Sekali lagi untuk konsultan itu tetap. Kemudian yang kedua menyangkut masalah pengadaan langsung, Bapak Ibu sekalian. Berapa batasan nilai daripada pengadaan langsung? Sama-sama kita ketahui ada Perpres 16, ada Perpres 17, khususnya di Papua dan Papua Barat pemberlakuannya. Jadi batasan nilainya kalau untuk jasa konsultansi di luar Papua dan Papua Barat itu maksimal 100 juta. Dan pekerjaan konstruksi maksimal 200 juta. Tapi kalau di wilayah Papua maupun Papua Barat, kita merefer pada Perpres 17, di mana jasa konsultansi maksimal 200 juta, dan untuk pekerjaan konstruksi itu maksimal 1 miliar. Ini jawaban daripada ketika bicara berapa batasan nilainya. Barangkali ada teman-teman yang dari Papua, mohon ini bisa dicermati. Ini sudah sesuai dengan Perpres 17 tahun 2019. Kemudian Bapak Ibu sekalian, terkait tentang pengadaan langsung ini, siapa yang boleh ikut gitu ya Bapak Ibu sekalian? Penyedia jasa yang boleh ikut itu yang mana untuk pengadaan langsung ini Bapak Ibu sekalian? Saya ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya pengadaan langsung jakon itu disyaratkan untuk perorangan dan badan usaha yang kualifikasi kecil. Ya, itu yang pertama. Untuk yang di luar Papua. Jadi menengah dan besar tidak boleh masuk. Gitu. Saya sudah informasikan ini kepada teman-teman saya Pokja maupun PPK di seluruh Indonesia, kepada Kasatker, kemudian kepada Kepala Balai dan P2JK se-Indonesia. Sudah kami lakukan leveling ini terkait terkait tentang pengaturan untuk pengadaan langsung. Siapa yang boleh ikut. Jadi sekali lagi untuk pengadaan langsung di luar Papua dan Papua Barat yang boleh ikut itu untuk perorangan dan untuk badan usaha kualifikasi kecil. Ya. Nah, kemudian kalau perorangan itu apa persyaratan yang harus dia miliki? Yaitu TDUP, Tanda Daftar Usaha Perorangan. Nah, bagaimana kalau pelaksanaan pengadaan langsungnya ini ya, itu di Papua.
Siapa yang boleh ikut? Sekali lagi saya ingatkan untuk teman-teman saya, untuk pengadaan langsung dengan nilai yang tadi sudah saya sampaikan di wilayah Papua, konsultan maksimal 200 juta, kemudian pekerjaan konstruksi maksimal 1 miliar, itu yang boleh ikut adalah diutamakan pelaku usaha orang Papua. Bagaimana mendefinisikan pelaku usaha orang Papua? Anda bisa lihat di Perpres 17, definisi dari pelaku usaha Papua. Dan kalau mau mendefinisikan orang Papua, Anda bisa lihat di Undang-Undang Otsus. Jadi sudah clear sekali, Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk konsultan sampai dengan 200 juta, kemudian pekerjaan konstruksi sampai dengan 1 miliar itu diutamakan untuk pelaku usaha orang asli Papua ketika tender maupun seleksinya itu di Papua, Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya ingin menginformasikan terkait tentang pengadaan jasa konstruksi ya. Kalau tadi pengadaan langsung, sekarang pengadaan jasa konstruksinya khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat. Pengadaan jasa konstruksi di Provinsi Papua dan Papua Barat dikenal dengan ada namanya tender terbatas. Kalau di luar Papua dan Papua Barat tidak ada itu tender terbatas. Yang ada hanya di Papua. Jadi untuk paket yang di atas 1 miliar atau ekuivalen sama dengan 1 miliar sampai dengan 2,5 miliar itu dilakukan dengan tender terbatas. Siapa pelakunya? Pelakunya adalah pelaku usaha Papua. Tidak boleh ada orang lain yang ikut. Tapi kemudian ya, ketika misalkan pelaku usaha Papua yang kualifikasinya kecil tersebut dalam mengikuti tender terbatas tidak memenuhi, maka boleh dibuka gitu ya. Boleh dibuka melalui tender terbuka pasca sesuai dengan peraturan Presiden nomor 17 tahun 2019. Jadi boleh yang lain masuk gitu ya untuk kualifikasi kecil tersebut kalau memang tidak ada yang memenuhi. Itu untuk yang kualifikasi kecil. Bagaimana kalau misalkan yang kualifikasi menengah dan besar, tendernya di Papua dan seleksinya di Papua dan Papua Barat maksud saya. Nah, kalau dia kualifikasi menengah, Bapak Ibu sekalian, maka misalkan ada badan usaha yang dari Makassar atau dari Jakarta ikut tender untuk kualifikasi menengah dan besar di Papua, dia ada 2 choice. Yang pertama, dia harus melakukan KSO dengan pelaku usaha Papua. Yang kedua, pilihan atau melakukan subkon dengan pelaku usaha Papua. Artinya apa? Ketika dia sudah ber-KSO dengan pelaku usaha Papua, dia tidak perlu untuk mensubkonkan. Tapi kalau belum ber-KSO, dia harus mensubkonkan. Begitu juga sebaliknya. Ini ada affirmative policy, Bapak Ibu sekalian, terhadap pelaksanaan tender maupun seleksi di wilayah Papua dan Papua Barat, Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi, untuk tender terbatas ini, itu untuk usaha kecil, dan sesuai dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi, kita pahami bersama kalau dia resikonya kecil, teknologinya sederhana, biayanya kecil, maka itu diperuntukkan bagi BUJK dengan kualifikasi kecil, Bapak Ibu sekalian. Kemudian terkait tentang pengaduan, Bapak Ibu sekalian, saya banyak ditanyakan tentang pengaduan ini. Bagaimana pengaturan daripada pengaduan? Kita sama-sama ketahui di Perpres 16 itu sudah diatur menyangkut masalah pengaduan. Bahwasanya masyarakat boleh mengadukan dengan mekanisme pengaduan ditujukan kepada APIP. Kalau itu disampaikan kepada APH, APH juga menyampaikan kepada APIP. PM14 itu tidak mengurangi pengaduannya. Jadi masih boleh dilakukan pengaduan. Tapi kalau khusus peserta, ya, sekali lagi saya ingatkan, kalau khusus peserta yang mengikuti atau memasukkan penawaran dalam tender pekerjaan konstruksi, dia dapat menyampaikan pengaduan seketika dia sudah melalui mekanisme sanggah dan sanggah banding. Artinya apa? De facto di lapangan kita banyak temukan teman-teman saya badan usaha melakukan sanggah, tidak puas dengan jawaban sanggah, dia belok kiri menyampaikan pengaduan. Nah, ini tidak boleh kalau dia peserta. Kalau dia mau dan konsekuen, dia harus melewati mekanisme tersebut. Supaya tidak ada lagi badan usaha nanti yang, mohon maaf, harus saya sampaikan, nanti hanya ngadu saja kerjaannya gitu loh. Sehingga akan menyulitkan teman-teman saya, apakah itu Pokja
apakah itu PPK atau apakah itu pengguna jasa gitu ya. Jadi sekali lagi kita atur menyangkut masalah pengaduan ini untuk pesertanya. Tapi sekali lagi ini tidak menutup kemungkinan orang untuk mengadu ketika dia bukan peserta. Silakan gitu ya. Jadi tidak menabrak dengan Perpres 16. Kemudian menyangkut masalah metode pemilihan untuk pekerjaan kompleks. Nah ini berkaitan tentang metode pemilihan untuk pekerjaan kompleks. Ini ada tambahan, ada choice lain Bapak Ibu sekalian. Di mana di sini untuk pekerjaan kompleks itu ditambahkan metode pemilihannya dengan metode prakualifikasi sistem harga terendah ambang batas. Kita ketahui yang lalu Bapak Ibu sekalian untuk pekerjaan kompleks metode pemilihan yang digunakan itu sistem nilai. Ketika menentukan pemenang itu gabungan antara teknis dengan harga. Sehingga kadang-kadang didapatkan pemenangnya itu bukan harga terendah. Kan begitu. Nah, untuk mengejar efisiensi biaya di dalam PM16 ini kita berikan choice yang kedua, gitu ya. Yang tadi harga terendah ambang batas. Jadi ketika menetapkan pemenang itu gabungan antara secara teknis dia memenuhi, kemudian secara harga dia terbaik, bukan yang terendah. Itu terkait tentang harga terendah ambang batas. Silakan ada dua choice penambahan di sini menyangkut masalah metode daripada pemilihan. Kemudian saya mengingatkan menyangkut masalah KSO ini, Bapak Ibu sekalian ya, persyaratan daripada KSO ini ya, besar dengan besar, menengah dengan menengah, besar dengan menengah, atau menengah dengan kecil. Yang tidak boleh adalah besar dengan kecil dan kecil dengan kecil. Sesungguhnya filosofi daripada KSO ini supaya terjadi transfer knowledge gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Karena beda antara KSO dengan subkon gitu ya. Jadi kalau khusus di Papua dia wajib ini tadi. Tapi choice boleh KSO atau subkon. Tapi kalau di luar Papua atau Papua Barat itu tidak wajib. Silakan kalau memang dia kuat tidak harus ber-KSO. Tapi kalau Anda ber-KSO maka ada aturannya. Maksimal kalau pekerjaan kompleks itu 5. Yang tidak kompleks itu 3. Bagaimana melihat perspektif kompleks dan tidak kompleks? Risiko tinggi, teknologi tinggi, memerlukan peralatan khusus, dan paket yang... Oke, selanjutnya menyangkut masalah SBU ini, Bapak Ibu sekalian. Kita ada relaksasi terkait tentang SBU ini dan lebih penegasan. Ya, supaya teman-teman saya di sana itu tidak mensyaratkan SBU yang begitu banyak. Tapi beberapa di tempat lain saya juga dikritisi. Kenapa kok harus dibatasi SBU-nya gitu? Gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Nggak apa-apa, itu pemikiran yang lain. Tapi di PM14 ini kita sudah atur. Kalau kualifikasi kecil paling banyak menggunakan 1 SBU. Kualifikasi menengah atau besar silakan, paling banyak menggunakan 2 SBU. Paling banyak. Gitu ya, menggunakan 2 SBU. Kalau misalkan menengah atau besar cukup 1 SBU, silakan gitu ya. Jadi paling banyak. Nah kemudian SBU yang disyaratkan kalau dulu kecil itu sampai dengan klasifikasi, sekarang kecil, menengah, besar itu sampai dengan subklasifikasi SBU yang disyaratkan. Jadi ada perubahan. Kemudian IUJK yang sifatnya mandatori ini Bapak Ibu sekalian. Sama kita ketahui ada sekarang masih IUJK yang manual, yang masih berlaku masa berlakunya. Tapi juga ada IUJK yang diterbitkan oleh online single submission, ya, yang dikelola oleh BKPM. Oleh karena itu kita atur. Di dalam IUJK yang diterbitkan oleh OS itu ada IUJK yang belum efektif, ada juga IUJK yang sudah efektif, gitu kan? Kalau dulu yang manual itu diterbitkan oleh kabupaten kota di mana domisili daripada badan usaha tersebut. Nah, kalau yang online single submission itu ada yang belum efektif dan ada yang sudah efektif. Ketika menyampaikan penawaran, IUJK yang diterbitkan oleh online single submission tersebut belum efektif, itu masih boleh. Tapi ketika dia menang dan pada rapat persiapan penunjukan penyedia atau pre-award meeting, dia harus sudah bisa menunjukkan IUJK online single submission tersebut yang sudah efektif. Atau menyampaikan yang manual tapi masih berlaku. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Ini ada relaksasi sesungguhnya terhadap pemilik daripada IUJK tersebut. Kemudian menyangkut masalah KD ini, kemampuan dasar, saya cepat sedikit, mohon maaf Pak Faru Rozi, agak terlambat terkait KD. Kalau dulu hanya 10 tahun terakhir,
gitu ya. Sekarang sudah diperluas menjadi 15 tahun terakhir. Apa filosofinya? Supaya ruang kompetisi itu lebih luas gitu ya. Supaya ruang kompetisi itu lebih luas. Kemudian untuk kualifikasi usaha menengah, bagaimana menghitung KD-nya? Sesuai dengan subklasifikasi SBU yang disyaratkan ya, untuk kualifikasi menengah. Contoh, misalkan disyaratkan itu SBU-nya SI001, berarti sipil 001 misalkan jalan. Maka teman-teman saya badan usaha yang memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan jalan, tapi bukan ansih untuk pakai jalan, itu diterima. Misalkan pekerjaan jalan di pekerjaan bendungan, membuat jalan di irigasi, membuat jalan di permukiman dan lain sebagainya, itu boleh dijadikan pengalaman. Yang kedua, kalau dia kualifikasi besar, jadi sama dengan tadi, KD-nya sesuai dengan subklasifikasi SBU yang disyaratkan dan harus sesuai dengan lingkup pekerjaan yang ditenderkan. Itu untuk bagaimana cara menghitung KD untuk kualifikasi besar, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya menyangkut masalah metode pelaksanaan. Ini juga banyak question di sana menyangkut masalah metode daripada pelaksanaan. Kita sama-sama tahu kalau dulu kecil, menengah, besar itu menggunakan diterapkan metode pelaksanaan. Sekarang Bapak Ibu sekalian ada relaksasi. Metode pelaksanaan hanya untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dan atau pekerjaan yang diperuntukkan bagi kualifikasi usaha besar. Karena apa? Diharapkan didapatkan inovasi dengan sumber daya yang dimiliki atau resources yang dimiliki yang kualifikasi besar tersebut, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Terus bagaimana yang kecil dan menengah, Bapak Ibu sekalian? Saya mohon maaf, ini baterai saya harus cas dulu, Bapak Ibu sekalian. Tuh. Ini ya, self service ini. Iya. Keren ya? Bisa semua. Menjelaskan kalau saya materi bisa. Saya bilang gitu. Iya. Menjelaskan materi bisa, memasang casan laptop juga bisa, Masya Allah. Bapak monggo dilanjut. Oke, terima kasih Mas Faru Rozi. Saya biasa kerja sendiri gitu ya. Saya lupa tadi untuk ngecas daripada laptop ini. Yang kemudian menyangkut masalah metode pelaksanaan. Bagaimana yang kecil dan menengah? Kita sama-sama tahu yang kecil dan menengah ini biasanya PPK kan sudah punya yang namanya metode pelaksanaan yang dibuat oleh konsultan perancang gitu. Jadi kita tidak akan fair untuk yang kecil dan menengah kita terapkan yang namanya metode pelaksanaan. Biar dia mengikuti metode pelaksanaan yang dibuat oleh PPK tersebut. Tapi untuk yang besar, biarkan ada inovasi dan ada kompetensi di sana. Itu terkait tentang metode pelaksanaan. Kemudian peralatan utama, ini juga banyak persoalan di sana yang harus diselesaikan menyangkut masalah peralatan utama. Dulu ketika kita melakukan sewa atau sewa beli, kelihatannya lebih mudah melakukan sewa dibanding dengan sewa beli, karena hanya berupa surat dukungan. Nah sekarang tidak lagi berupa surat dukungan terkait tentang kepemilikan peralatan utama tersebut. Jadi harus ada, kalau Anda sewa, Anda harus menyampaikan kebenaran surat perjanjian sewa dan bukti kepemilikan atau penguasaan peralatan dari si pemberi sewa gitu. Jadi bukan hanya berupa dukungan. Tapi kemudian kalau yang sewa beli sudah sangat jelas tidak ada yang berubah terkait tentang sewa dan sewa beli. Saya lanjut kepada personal manajerial, Bapak Ibu sekalian. Ini juga ada relaksasi di sini, Bapak Ibu sekalian, menyangkut masalah personal manajerial ini. Personal manajerial yang boleh dipersyaratkan untuk pemaketan usaha kecil itu ada dua, untuk pelaksananya ataupun untuk petugas keselamatan konstruksinya. Dalam ini apakah ahli atau petugas K3 dan masing-masing hanya satu. Tapi kalau dia kualifikasinya menengah dan besar, itu kita plot di situ ada 4. Manajer proyek, manajer teknik, manajer keuangan, dan ahli atau petugas K3 gitu ya, yang disyaratkan itu. Tapi khusus untuk manajer teknik, boleh lebih dari 1 gitu ya, perjabatannya. Boleh lebih dari 1. Karena apa? Biasanya kan kalau yang kualifikasi besar untuk manajer teknis,
itu kadang-kadang membutuhkan lebih dari subklasifikasi, membutuhkan lebih dari satu subklasifikasi. Sehingga setiap subklasifikasi kan harus perlu ada yang namanya penanggung jawabnya. Oleh karena itu untuk yang pemaketan usaha besar, untuk manajer tekniknya itu silakan. Boleh untuk disyaratkan lebih dari satu. Sesungguhnya ini relaksasi. Kompetensi. Terkait tentang kompetensi, dalam kompetensi itu tidak mensyaratkan tingkat pendidikan. Untuk pekerjaan konstruksi, tidak mensyaratkan pendidikan. Kenapa? Karena teman-teman saya ketika dia mengurus yang namanya SKA atau SKT itu sudah melalui berbagai persyaratan. Salah satunya syarat tingkat pendidikan dan jurusan, gitu ya. Jadi untuk di pekerjaan konstruksi tidak disyaratkan lagi tingkat pendidikan. Tapi kalau untuk jasa konsultansi itu masih disyaratkan. Karena output daripada jasa konsultansi kan tergantung daripada TA-nya, tenaga ahlinya, gitu ya, teman-teman sekalian. Dan syarat untuk SKA SKT ini untuk tiap personilnya itu cukup satu, Bapak Ibu sekalian. Kemudian pengalaman. Pengalaman yang dihitung itu pengalaman yang seperti apa gitu. Jadi di dalam PM14 ini sudah diatur. Pengalaman itu sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Kalau dulu kan sesuai dengan jenis pekerjaan. Sekarang sudah sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang disyaratkan. Sehingga misalkan di pengalaman kerja ini saya pernah membangun jalan tapi tidak ansih jalan gitu ya. Pembangunan jalannya ada di bendungan, di irigasi maupun di permukiman maupun di lain sebagainya itu bisa dijadikan sebagai pengalaman. Jadi tidak ansih untuk yang namanya paket jalan saja. Kemudian terkait tentang kapan pengalaman itu dihitung gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Di aturan ini dibuat pengalaman kerja dihitung sejak personil lulus pendidikan minimal. Nah, sekali lagi ada kalimat minimal sesuai dengan persyaratan ketika dia mengajukan SKA. Jadi pengalaman tidak dihitung ketika terbitnya SKA. Barangkali sebelum dia dapat SKA, dia pernah kerja, tapi tidak menggunakan SKA maupun SKT-nya, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Ini menyangkut masalah pengalaman. Kemudian subkon, Bapak Ibu sekalian. Ada kewajiban untuk melakukan subkon gitu ya, untuk paket pekerjaan di atas 25 miliar gitu ya. Di atas 25 miliar Anda yang ikut bidding untuk paket di atas 25 miliar, Anda harus sudah menuliskan daftar pekerjaan yang disubkonkan di dalam dokumen pemilihan gitu ya. Terus pertanyaannya bagaimana yang di atas 2,5 miliar sampai dengan 25 miliar? Tidak wajib. Tapi kalau Anda mau subkonkan juga silakan. Tapi tidak wajib, tidak diatur di dalam peraturan ini, Bapak Ibu sekalian. Yang diatur dalam peraturan ini khusus yang di atas 25 miliar. Bagaimana atau apa saja yang disubkonkan? Sebagian pekerjaan utama kepada spesialis. Dan sebagian pekerjaan bukan utama kepada kualifikasi kecil. Ini filosofinya supaya tumbuh spesialis-spesialis baru. Supaya yang kecil-kecil juga bisa involve di dalam pekerjaan konstruksi sehingga dia punya experience dan dia naik kelas nantinya menjadi menengah menjadi besar. Kita sama-sama tahu data di luar sana ada 129.000 kontraktor yang kualifikasi kecil 87%, menengah 12%, dan besarnya mendekati 1%, Bapak Ibu sekalian. Dari total 129.000, berapa yang spesialis? Hanya hampir mendekati 9%. Kalau kita compare seperti badan usaha yang ada di China maupun di Korea, agak tertinggal terkait tentang spesialis ini. Cina itu punya hampir 66.000 badan usaha. 36.000-nya itu kontraktor, maksudnya general, sedangkan 30.000-nya spesialis. Karena apa? Karena spesialis ini mengerjakan bagian tertentu daripada yang general. Jadi sekali lagi filosofinya ini untuk menumbuhkan spesialis-spesialis baru. Nah sekarang terkait tentang pekerjaan spesialis sudah ditegaskan. Karena banyak kami temukan ketika melakukan evaluasi gitu ya, terkait tentang pekerjaan spesialis ini. Mana aja pekerjaan spesialis? Kalau klasifikasinya bukan bangunan gedung dan bukan bangunan sipil, itu masuk dalam kategori spesialis. Sama-sama kita ketahui, untuk pekerjaan konstruksi, klasifikasinya itu ada bangunan gedung, sipil, kemudian mekanikal, kemudian ada jasa pelaksana lainnya.
Sesungguhnya yang ada di mekanikal maupun di jasa pelaksana lainnya, itu semuanya pekerjaan spesialis. Jadi sekarang ditekankan di PM14 ini, pekerjaan spesialis adalah pekerjaan konstruksi dengan klasifikasi selain klasifikasi bangunan gedung dan klasifikasi bangunan sipil. Kemudian yang terakhir nomor 04 itu menyangkut paket pekerjaan yang dinominasikan Bapak Ibu sekalian gitu ya. Kalau ada paket pekerjaan di atas 50 miliar, maka siapa kontraktor, siapa subpenyedia spesialis yang akan digandeng, siapa subpenyedia kualifikasi kecil yang akan digandeng, itu harus sudah dinominasikan Bapak Ibu sekalian. Itu terkait tentang pekerjaan yang dinominasikan Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya menyangkut masalah penerapan SMKK, ini menyangkut masalah penerapan, saya melihat jam terus ini, ada 3 tahapan gitu ya, ada pengkajian, perencanaan, kemudian perancangan, dan terakhir pembangunan. Ini kita ada program edukasi, Bapak Ibu sekalian, supaya teman-teman, baik teman-teman saya pengguna jasa maupun penyedia jasa, dia harus care dengan keselamatan konstruksi. Oleh karena itu, SMKK perlu diterapkan, mulai dari tahap pengkajian sampai dengan tahap pembangunan. Nah, di pengkajian dan perencanaan itu ada output, di mana dia harus menyiapkan rancangan konseptual daripada SMKK, yang isinya itu aspek lingkungan, sosial ekonomi, kemudian dampak lingkungannya. Ya, kemudian di perancangan itu juga harus menyusun yang namanya RKK perancangan itu. Kalau di PP 22 dikenal RKK perancangan atau rancangan konseptual daripada SMKK. Isinya apa? Rincian biaya K3-nya. Kemudian identifikasi daripada bahaya. Kemudian menyangkut masalah penilaian daripada risiko dan pengendalian daripada risiko. Ini harus dibuat oleh ahli K3 konstruksi, Bapak Ibu sekalian yang menyusun ini. Kemudian di dimensi pembangunan ada procurement, di situ disyaratkan RKK, tapi isi RKK-nya tidak dievaluasi, tapi harus disiapkan. Nanti kita sampai ke slide yang berikutnya terkait tentang RKK ini. Nah, kemudian di dalam pelaksanaan itu juga harus disiapkan RKK pelaksanaan dan apa itu namanya RMPK, rencana mutu daripada pekerjaan konstruksi. Nah, itu kalau di pekerjaan konstruksi bisa disiapkan ini oleh ahli K3 konstruksi ataupun oleh petugas keselamatan konstruksi itu ya, teman-teman sekalian. Ini terkait tentang penerapan daripada SMKK. Nah, kemudian ini evaluasi teknis RKK ini. Barangkali juga buat teman-teman saya di luar sana. Sekali lagi saya ingin mengatakan isi RKK-nya tidak dievaluasi. Ini program edukasi. Tapi kemudian dia harus menyiapkan gitu ya. Menyiapkan terkait tentang elemen SMKK maupun fakta komitmennya. Itu harus ada gitu ya. Kalau tidak ada, maka dinyatakan gugur. Jadi evaluasinya ini dilakukan dengan kriteria ada dan tidak ada. Template-nya sudah ada di dalam lampiran permen ini. Ada atau tidak ada. Apabila salah satu elemen daripada SMKK itu tidak ada, maka itu dinyatakan gugur gitu Bapak Ibu sekalian. Ini ada edukasi gitu ya terhadap penyedia jasa tersebut. Begitu juga yang fakta komitmen. Kalau dia tidak membuat fakta komitmen, itu gugur gitu ya. Tapi kemudian ada relaksasi. Kalau fakta komitmennya ada, tapi belum ditandatangani oleh pimpinan, itu tidak gugurkan. Tapi kemudian pada saat pre-construction meeting, maka sudah harus ditandatanganin oleh pimpinannya, pimpinan tertinggi daripada perusahaan tersebut. Di sisi lain juga menyangkut masalah perkiraan biaya penerapan. Dulu biaya penerapan keselamatan konstruksi ini masih masuk di dalam biaya umum ya, di profit dan overhead. Tidak ada yang care untuk itu, baik pengguna maupun penyedia. Sekarang sudah dirubah, masuk di biaya khusus gitu ya, sesuai dengan kebutuhan gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau ada badan usaha, ada 9 item rincian biaya SMKK tersebut. Kalau ada badan usaha yang ikut tender, kemudian dia hanya memprediksi 4 saja daripada 9 tersebut, maka dia tidak gugur. Ada yang memprediksi 9, bagus. Tapi kemudian misalkan yang menang itu yang memprediksi 4, maka pada saat pre-award meeting, dia harus melakukan 9-9-nya gitu ya. Supaya apa? Ini ada program edukasi
tidak bisa secara frontal, Bapak Ibu sekalian. Ini terkait sekali lagi RKK isinya tidak dievaluasi, tapi harus disiapkan. River auction, Bapak Ibu sekalian, tidak diberlakukan di dalam pekerjaan konstruksi maupun jasa konsultansi konstruksi ya. Karena beda antara pengadaan barang dan jasa dengan pekerjaan konstruksi gitu ya. Kalau misalkan ada yang lulus administrasi, teknis dan kualifikasinya sama, terus bagaimana menentukan siapa pemenangnya? Kita sama-sama tahu ada 3 metode evaluasi di sini. Ada harga terendah sistem gugur, maka pemenangnya yang harga terendah. Atau harga terendah ambang batas, pemenangnya yang harga terendah. Tapi kalau menggunakan sistem nilai, di mana kombinasi pemenangnya antara teknis dengan harga tadi itu, yang dikombinasikan, itu yang memenangkan gitu ya. Jadi tidak lagi digunakan river auction untuk pekerjaan jasa konsultansi maupun pekerjaan konstruksi. So, now persyaratan tambahan, Bapak Ibu sekalian ya. Persyaratan tambahan filosofinya sederhana ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Kita mengharapkan bahwa teman-teman saya di luar sana tidak seenaknya menambahkan persyaratan. Itu filosofi sederhananya ya. Oleh karena itu, kalau Anda menambahkan persyaratan, itu silakan, masih dibuka peluangnya. Misalkan persyaratan kualifikasi dan persyaratan teknis penawaran, silakan, tapi harus dilakukan per paket pekerjaan. Tidak boleh gelondongan, harus dilakukan per paket pekerjaan. Untuk APBN harus disetujui pejabat tinggi madya. Untuk APBD harus disetujui pejabat tinggi pratama perangkat daerah yang membidangi jakon dan jadi dua-duanya pejabat tinggi pratama perangkat daerah yang merupakan unsur pengawas atau APIP. Ini Bapak Ibu sekalian, supaya apa? Supaya teman-teman saya itu tidak seenaknya menambahkan persyaratan-persyaratan tersebut, sehingga harus ada persetujuan dari pejabat tinggi pratama maupun pejabat tinggi madya tadi, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian di lapangan sekarang ini banyak kita temukan, teman-teman sekalian, penolakan PPK atas hasil pemilihan. Jujur saja dulu tidak dibatasin ini, Bapak Ibu sekalian ya, terkait penolakan PPK atas hasil pemilihan. Dan banyak sekali terjadi penolakan tersebut, gitu ya. Nah, sekarang itu dibatasin, Bapak Ibu sekalian. Ada 3 perspektif membatasannya. Pertama dari perspektif dokumen pemilihan, kemudian dari proses pelaksanaannya, kemudian dari perspektif dokumen penawaran dan data kualifikasi. Contoh, misalkan di dokumen pemilihan, di mana ditemukan oleh PPK kesalahan atau tidak sesuai peraturan perundangan. Misalkan yang tadi, dia menambahkan persyaratan, tapi tidak ada persetujuan pejabat tinggi madya atau pejabat tinggi pratama. Maka PPK boleh menolak. Itu satu. Yang kedua, dari perspektif proses pelaksanaan. Misalkan PPK menemukan ada badan usaha yang menawar di bawah 80% tapi tidak dilakukan analisa kewajaran harga. Nah, ini PPK boleh menolak, gitu ya. Yang ketiga, misalkan PPK itu menemukan isian yang tidak sesuai dengan dokumen persyaratan. Misalkan begini, yang disyaratkan SBU 001, tapi yang ada di dokumen penawaran dan data kualifikasi itu SBU dengan BG 006, gitu ya. Nah, ini tidak sesuai. Ini PPK boleh menolak. Jadi sekali lagi PPK boleh menolak, tapi ada batasan-batasan penolakannya, Bapak Ibu sekalian. Kalau dulu tidak dibatasi. Selanjutnya menyangkut masalah pre-award meeting. Kalau dulu PPK itu mengundang Pokja, kemudian mengundang pemenang. Sekarang tidak lagi. PPK cukup mengundang pemenang, karena wilayah Pokja itu ada di wilayah tender dan seleksi. Sedangkan wilayah pre-award meeting itu ada di wilayah kontrak, gitu ya. Jadi ketika sebelum diterbitkannya SPPBJ ada session yang namanya pre-award meeting, PPK cukup mengundang daripada pemenang. Apa yang dilakukan PPK untuk mengundang pemenang tersebut? Pembuktian daripada sertifikat kompetensi maupun pembuktian daripada kualifikasi, apakah itu SBU maupun IUJK-nya tadi, gitu ya. Dan itu tanpa harus menghadirkan personil yang bersangkutan. Di lapangan masih banyak yang ditemukan, ya, menghadirkan personil yang
dibutuhkan gitu ya. Sekarang sudah tidak ada lagi Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak harus menghadirkan personil yang bersangkutan gitu di dalam pembuktian tersebut. Kemudian rancangan kontrak Bapak Ibu sekalian. Mohon kesabarannya, ini sebentar lagi. Dulu kita tidak atur itu pengadaan langsung, sehingga tidak ada rancangan kontraknya. Karena sekarang diatur pengadaan langsung ini, maka diatur juga rancangan kontraknya. Jadi jumlah standar kontrak untuk pengadaan langsung itu ada 6 rancangan SPK-nya. Baik itu untuk pekerjaan konstruksi maupun untuk jasa konsultansi. Apakah itu perorangan atau apakah itu badan usaha. Apakah kalau untuk pekerjaan konstruksi itu kontrak jenis kontraknya harga satuan atau lamsam, atau di jasa konsultansi jenis kontraknya waktu penugasan atau lumsum. Itu sudah disiapkan template-nya terkait tentang 6 rancangan SPK tersebut ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian menyangkut isi perjanjian ini Bapak Ibu sekalian juga ada relaksasi dan ada perbaikan. Karena jujur saja isi perjanjian ini ada yang berubah. Baik itu di pekerjaan konstruksi maupun di perubahan jasa konsultansi. Yang pertama misalkan penandatanganan kontrak. Ya, ada diksi di dalam Perpres 16 itu Bapak Ibu sekalian terkait tentang penandatanganan kontrak itu dilakukan oleh pengguna jasa. Siapa pengguna jasanya? Sama-sama kita ketahui, ada PA, ada KPA, kemudian ada PPK. Nah, dulu yang tanda tangan kontrak itu PPK. Tapi bukan berarti dengan diksi yang berubah ini PPK tidak boleh menandatangani. Boleh, tapi setelah mendapatkan penugasan daripada PA dan KPA. Kan gitu ya. Jadi penugasan daripada PA dan KPA itu kepada PPK itu ada 2. Penugasan dia sebagai PPK, kemudian penugasan dia sebagai penandatanganan kontrak. Itu yang harus dilakukan ketika ada perubahan daripada penandatangan kontrak di dalam isi perjanjian. Yang kedua, hierarki kontrak, Bapak Ibu sekalian. Ada penambahan di yang biru itu, Bapak Ibu sekalian, menyangkut masalah daftar kuantitas harga kalau ada hasil daripada negosiasi. Kemudian juga daftar kuantitas dan harga kalau ada koreksi aritmatik. Ya, itu kita tambahkan. Apa filosofinya C dan D itu Bapak Ibu sekalian? Kenapa harus ditambahkan? Karena untuk mengakomodir hasil daripada proses pengadaan itu di dalam hierarki kontrak tersebut, Bapak Ibu sekalian ya. Karena dulu kita sering temukan kadang-kadang ada perbedaan di daftar kuantitas dan harga pada saat proses pengadaan dengan daftar kuantitas dan harga pada saat kontrak gitu. Kita temukan perbedaan. Oleh karena itu kita tambahkan di dalam hierarki kontrak tersebut ketika terjadi perbedaan tersebut. Yang ketiga menyangkut masalah masa kontrak ya, Bapak Ibu sekalian. Ini khusus untuk jasa konsultansi. Misalkan kontrak pengawas gitu ya. Kita sama-sama tahu ketika pengawas itu melakukan pengawasannya, maka dia tidak akan selesai sebelum kewajiban melaksanakan pengawasannya selesai sesuai dengan masa kontraknya. Kan begitu kan? Tapi kemudian di lapangan kita ada temukan kontrak pengawasannya 6 bulan, paket pekerjaan konstruksi itu terlambat menjadi 10 bulan, sehingga ada margin atau spelling 4 bulan. Ini yang harus diatur gitu loh, yang harus diatur dalam masa kontrak ini. Sehingga masa kontrak itu sejak tanggal penandatanganan sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajibannya. Tapi kalau masa pelaksanaan kontrak itu sejak SPMK sampai dengan tanggal penyerahan pekerjaan. Sebenarnya kenapa kita atur lagi terkait tentang masa kontrak, filosofinya sederhana. Ini untuk menjembatani Bapak Ibu sekalian, teman-teman saya yang kebetulan bergerak sebagai konsultan. Ya, karena konsultan itu biasanya tergantung daripada pekerjaan konstruksi tersebut, menyangkut masalah masa kontraknya ini. Kemudian ada hal yang lain terkait kontrak ini juga diatur dalam PM14 ini menyangkut masalah pemutusan kontrak di syarat-syarat umum kontrak. Dulu kita tahu pemutusan kontrak itu kalau wan prestasi, tapi kapan diterbitkannya wan prestasi itu jumlah peringatannya tidak jelas gitu ya. Sehingga tidak fair untuk hal itu. Nah, sekarang diatur. Jadi kalau ada 3 kali surat peringatan gitu ya, kemudian baru diterbitkan yang namanya pernyataan wan prestasi sehingga bisa dilakukan pemutusan kontrak gitu. Tapi kalau dia sudah ada putusan pidana tidak perlu lagi yang namanya surat peringatan. Yang kedua, kenapa ini diatur pemutusan kontrak ini, teman-teman sekalian?
Dulu itu jaminan terkait jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan itu dicairkan setelah dilakukan pemutusan kontrak. Dan ini tidak bisa dilaksanakan. Kenapa? Karena kontraknya yang mendasari itu sudah diputuskan. Sehingga sekarang diatur, kalau akan dilakukan pemutusan kontrak oleh pengguna jasa, maka jaminan harus sudah dicairkan sebelum dilakukan pemutusan kontrak gitu. Kemudian pencarian jaminan itu disertai dengan bukti kesalahan penyedia sesuai dengan ketentuan kontrak dan dokumen pendukung lainnya gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian menyangkut masalah pengakhiran pekerjaan dan berakhirnya kontrak. Ini juga diatur di dalam PM14 ini, teman-teman sekalian gitu ya. Kalau dulu belum diatur ini pengakhiran dan berakhirnya kontrak, ini belum diatur. Nah, filosofinya sederhana. Kita sama-sama tahu kalau pengakhiran pekerjaan itu kerjaan yang ada di lapangan itu sudah berakhir, tapi belum aspek kontraktualnya. Tapi kalau berakhirnya kontrak, itu dari perspektif pekerjaannya sudah selesai, dari kontraktualnya juga sudah selesai, kemudian kewajibannya dan sudah selesai. Oleh karena itu kita atur sebab-sebab pengakhiran pekerjaan. Pertama, kalau ada penyimpangan prosedur yang diakibatkan oleh bukan penyedia, kesalahan daripada para pihak, baik itu penyedia maupun pengguna. Itu ya, ada penyimpangan prosedur. Kemudian kalau terjadi kahar, itu boleh dilakukan pengakhiran pekerjaan. Atau ruang lingkup kontraknya sudah terwujud, sehingga bisa dilakukan pengakhiran pekerjaan karena sudah optimasi gitu ya. Nah, sebenarnya berakhirnya kontrak ini kenapa diatur? Sebenarnya untuk membatasi teman-teman sekalian kalau terjadi penyimpangan prosedur yang bukan dilakukan oleh pengguna maupun penyedia, Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, terkait ketentuan peralihan. Ini saya ingatkan ketentuan lain-lain. Saya ingatkan kepada teman-teman saya semua sebagai pelaku untuk tahun anggaran 2021 semuanya terkait tentang SBU, SKA maupun SKT itu sudah harus berbentuk elektronik. Dan sekarang LPJK sudah membuka diri untuk mengkonversi SBU, SKA, SKT dalam bentuk elektronik dengan gratis itu dibuka oleh LPJK. Saya kira itu Mas Faru Roji, Mbak Tantri yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf agak terlambat 5 menit gitu saya. 5-10 menit karena cukup banyak. Saya coba meringkas dari 31 buku ini dalam paparan yang sangat sederhana ini barangkali bisa meleveling daripada teman-teman semua. Lebih dan kurangnya mohon maaf, saya kembalikan ke Mas Faru Roji dan Mbak Tantri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Putut, saya kagum sama Bapak. Luar biasa, betul. Bayangan saya untuk sosok direktur, tapi secara teknis menguasai beberapa hal-hal yang sangat dalam. Wih, keren banget Pak. Barakallah. Sehat selalu ya Pak. Tak bosan-bosan untuk selalu berbagi ilmu. Ibu dan Bapak, wabil khusus untuk Pak Putut, Mbak Tantri juga, kita masuk di sesi berikutnya ini, yaitu sesi tanya jawab. Luar biasa ini Pak, yang bertanya ada 300 lebih ini Pak, pertanyaan 300 lebih. Yang sudah dicicil dijawab oleh teman-teman panelis, narasumber, ini baru dapat 67, masih ada 234 lagi yang belum terjawab. Tapi saya sepakat betul yang Bapak sampaikan, lebih kurang 3/4 jam yang Bapak sampaikan tadi, ya 10-15% ya Pak ya, 80-85%, mau tidak mau Bapak Ibu harus dengan penuh semangat ini mempelajari peraturannya ini. Saya secara singkat tadi menangkap dari yang Bapak sampaikan, keren banget Permen PU 14. Saya meyakini yang nakal cukup panik ini sepertinya Pak, para pelaku-pelaku kenakalan dalam pekerjaan konstruksi ini, jasa konstruksi ini panik betul dengan Permen PU ini. Bersiap-siap mungkin akan ada aksi tidak suka karena mengganggu stabilitas kenakalan mereka. Kemudian penyedia juga pelaku usaha konstruksi, wah ini harus semakin profesional dengan skema yang ada. Itu kira-kira. Mbak Tantri, saya boleh mulai bacakan beberapa pertanyaan? Oke, gantian kita ya. Boleh ya, siap.
Pak Putut yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, karena sedemikian banyaknya, saya izin dengan diskriminasi, saya sama Mbak Tantri memilih beberapa pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab oleh teman-teman panelis yang lain. Kita buka 3 sesi masing-masing sesi ada 3 rumpun pertanyaan yang berkenan Pak Putut dapat menjawab. Saya yakin ini cukup ringan untuk Bapak ulas sepertinya. Saya izin membuka termin yang pertama. Pertanyaan yang pertama ini dari Pak Henry S. Bagaimana proses pelaksanaan pengadaan yang kemarin tanggal 21, tanggal 22 Mei sudah mulai penayangan pengumuman, sementara disebutkan di dalam Permen PU-nya berlaku sejak diundangkan, berarti kan tanggal 18 Mei ya Pak. Ada Pokja yang sudah mengumumkan tender, itu pengumumannya tanggal 2, ada yang satu paket tanggal 21, ada yang satu paket tanggal 22. Itu yang pertama. Saya izin 3 pertanyaan langsung saya bacakan dulu ya Pak ya. Baik. Kemudian yang kedua dari Ibu apa Bapak ini Marlena Risma, ada juga kaitannya dengan Pak Iwan S. Di sini ada saya gabungkan dengan satu rumpun pertanyaan. Bagaimana jika ditemukan Pokja menggunakan standar dokumen yang tidak sama dengan Permen PU ini? Kemudian kaitannya apakah IKP di dalam lampiran dari Permen PU ini masih boleh dirubah, diedit-edit lagi oleh Pokja? Kemudian pertanyaan yang ke kelompok yang ketiga, ini dari Pak Hayusuf Pona, kemudian ada juga tadi dari Ibu Lestari. Bagaimana sinkronisasi SPSE dengan Permen PU ini? Apakah sudah matching SPSE yang sekarang dengan Permen PU ini? Mungkin itu dulu Pak, 3 kelompok pertanyaan di termin yang pertama ini. Bapak dengan hormat dipersilahkan. Baik. Kedengaran Mas Faru Rozi? Bapak jelas, bagus, berwibawa. Yang pertama terkait teman-teman saya yang kebetulan sudah melaksanakan pengumuman gitu ya, penayangan pengumuman di tanggal 21 Mei. Sejujurnya kita terikat dengan putusan MA. Oleh karena itu, bagi paket yang diumumkan setelah 18 Mei, maka harus sudah mengikuti PM14 ini. Suka atau tidak suka, karena kita terikat dengan putusan MA tersebut. Itu yang pertama, Mas Faru Rozi, gitu ya. Untuk Pak Henry tadi kalau nggak salah. Yang kedua, menyangkut masalah Pokja ini. SDP-nya tidak sesuai dengan PM14. Jadi pengadaan jasa konstruksi diatur oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi. Itu sudah clear banget, ya. Di dalam Perka LKPP juga disampaikan seperti itu. Ya, di dalam Perka LKPP sudah di-clear seperti itu. Bagi pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi, maka harus mengikuti peraturan yang diterbitkan oleh menteri yang membidangi daripada jasa konstruksi tersebut. Jadi jangan diedit-edit gitu ya, jangan diedit-edit lagi itu. Enggak betul itu kalau diedit-edit gitu. Kemudian yang ketiga terkait SPSE, ini ada Pak Arif Rahman ini, bahkan saya sering koordinasi dengan Pak Hardi gitu ya. Ini PUPR berkoordinasi dengan LKPP untuk bagaimana menyesuaikan daripada SPSE-nya gitu ya. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada Mas Arif ini bisa menjembatani nanti itu supaya penyesuaiannya itu bisa cepat selesai gitu. Itu Mas Faru Rozi yang bisa saya komentari. Tapi terima kasih terhadap komentar-komentar teman-teman ini. Silakan Mas. Mbak Tantri, Mas Arif. Ya, jadi memang di dalam SPSE menu terkait reverse auction ya, ini maksudnya ya tentunya koordinasi bersama. Memang semangatnya kalau kita lihat pengadaan konstruksi ini beda dengan barang. Nah, contohnya yang pertama melakukan reverse auction itu di mana ya? Kita lihat di PLN. Itu melakukan reverse auction untuk pengadaan barang, konstruksi tidak gitu. Jadi kita lihat semangatnya bahwa ini untuk dikonstruksi, melihat karakteristik pekerjaan konstruksi seperti itu, kompleksitasnya ada ketika nanti pas kompetisi yang begitu cepat, ketika melakukan cara-cara itu dengan reverse auction, keprofesionalisasinya mungkin kurang kan gitu, sehingga ini diatur, ini tidak. Jadi ini kerjasama nanti. Ya, setuju Pak. Ya, terima kasih. Dan
Mbak Tantri, ada yang mau disampaikan atau termin kedua masih saya yang membacakan beberapa pertanyaan yang sudah saya pilih? Saya. Mbak Tantri suaranya Kang Aji apa gantian dulu? boleh Mbak Tantri dulu. Oke. Pak Putut, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Untuk rekan-rekan sekalian, kembali ya saya menyampaikan mohon maaf, tidak semua pertanyaan nanti bisa kami jawab, tapi sesudah sesi mungkin nanti rekan-rekan co-host akan menjawab satu persatu, mudah-mudahan. Tapi di sini banyak sekali Pak pertanyaan. Yang pertama mungkin sudah sering menjadi pertanyaan terkait sanggah banding Pak Putut. Nah di sini ada, apakah orangnya ada, mudah-mudahan ya, dari Pak Lutfin Muhammad. Saya mungkin membacakan satu-satu ya Kang Aji, terus kita gak langsung dijawab gitu loh maksud saya. Boleh. 3 pertanyaan ya Mbak? Oh 3 langsung, oke. Ada enggak, terserah, tapi 3 saja dibatasi. Oke. Ada Pak Lutfin Muhammad, seperti ini Pak Putut, terkait penerbit jaminan sanggah banding, yang mana dalam Permen 14/20 yang diatur hanya nilai HPS di atas 10 miliar. Sementara untuk 2,5 miliar sampai 10 miliar tidak dipertegas. Padahal segmentasi menengah itu dimulai dari 2,5 miliar. Bagaimana dengan penerbit jaminan sanggah banding untuk paket kualifikasi kecil? Kalau kualifikasi kecil dikenakan sanggah banding, maka seharusnya dipertegas dalam peraturan. Karena di luar sana masih banyak multitafsir terkait permasalahan ini. Mungkin Pak Putut sudah sering Pak menjawab ini, tapi alangkah baiknya disampaikan sekali lagi nih kepada teman-teman kita yang mengikuti webinar ini. Pak, itu mungkin pertanyaan pertama yang saya pilih Pak. Makasih, silakan Pak. Langsung atau 3 lagi? Oh, langsung 3 ya Pak ya? Baik. Yang berikutnya punya radio ya Pak Farul Rozi ya? Iya, Mbak Tantri udah berapa lama di TVRI? Saya penyiar Pak, sampingan gitu. Enggak, di sini hujan takut suara masuk. Kemudian ini agak cukup menarik nih. Dari Pak Arifan Putra Caniaga. Untuk pelelangan gagal dengan memakai aturan Permen PU nomor 7. Apabila tidak ada perubahan dokumen, apakah dilanjutkan dengan Permen PU 14 dan pelelangan gagal dengan memakai Permen PU 7 dan apakah diperlukan dokumen lelang baru? Apakah dapat tetap memakai Permen PU nomor 7? Mungkin teknis ya Pak ya, tapi it's okay lah saya pikir. Terus ini yang simpel saja nih Pak, pertanyaan ketiga dari Pak Inyoman Alit Parnata ya. Apakah sama atau berbeda antara pengertian istilah resiko besar dalam Permen PUPR 21 tahun 2019 dengan resiko tinggi, salah satu kriteria pekerjaan yang bersifat kompleks? Nah itu dulu Pak 3 pertanyaannya. Silahkan Dr. Yang ketiga PM. tadi apa Bu? Resiko tinggi dengan? Apakah sama antara pengertian istilah resiko besar Pak dalam Permen PUPR 21 tahun 2019 dengan resiko tinggi, salah satu kriteria pekerjaan bersifat kompleks? Baik, terima kasih Ibu Tantri gitu ya. Untuk yang pertama tadi Pak Lutfin gitu ya, terkait tentang jaminan sanggah untuk pekerjaan konstruksi, kenapa yang diatur hanya di atas 10 miliar. Saya ingin mengingatkan, ketika kita membaca IKP 37.4 itu sudah diatur bahwa penyanggah banding harus menyampaikan jaminan sanggah banding asli. Itu yang pertama. Yang kedua, di IKP 37.5 juga ditulis, diatur berapa besaran daripada jaminan sanggah tersebut. Sesungguhnya ketentuan ini berlaku untuk pekerjaan konstruksi dengan nilai paket berapapun. Sesungguhnya gitu ya, kalau mau melakukan sanggah banding, Anda harus memberikan jaminan sebesar 1% gitu ya. Nah, terkait tentang penerbitan jaminan sanggah banding, di IKP memang hanya mengatur penerbitan jaminan sanggah banding untuk nilai paket di atas 10 miliar. Terus yang di bawah 10 miliar ikut mana? Lihat di Perpres. Di Perpres 16 itu dikatakan juga
Kalau nilai paket di bawah 10 miliar, maka penerbit jaminannya mengikuti yang diatur di dalam Perpres 16 tersebut. Jadi sekali lagi, Pak Lutfin, saya ingin menyampaikan atau menegaskan sesungguhnya ketika ada badan usaha yang melakukan sanggah banding, baik itu yang di atas 10 maupun di bawah 10 miliar, itu memberikan jaminan sanggah banding sebesar 1%. Kemudian yang kedua menyangkut masalah lelang gagal tadi ya, lelang gagal terus harus ngikutin peraturan yang mana. Untuk tender ya sekali lagi saya tegaskan, untuk tender sebelum 18 Mei karena PM14 ini diundangkan 18 Mei, ditetapkannya 15 Mei. Jadi untuk tender sebelum 18 Mei kemudian gagal, maka apabila tindak lanjutnya adalah evaluasi ulang, sekali lagi saya ingatkan, apabila tindak lanjutnya itu evaluasi ulang atau pemasukan penawaran ulang, maka tetap dengan Permen 7. Ya, sekali lagi, kalau dia evaluasi ulang atau memasukkan penawaran ulang, dia tetap menggunakan PM 7. Tapi kalau tender ulang harus disesuaikan dengan PM14. Kan gitu ya. Tender gagal itu kan ada pemasuk evaluasi ulang atau memasukkan penawaran ulang atau memang dia tender ulang, gitu kan? Tapi kalau dia evaluasi ulang atau memasukkan penawaran ulang, ya, maka tetap menggunakan PM7. Tapi kalau tender ulang, maka harus menggunakan yang namanya PM14. Ya, clear ya? Ini Bapak Ibu sekalian, penegasan ini clear. Kemudian yang ketiga dari Pak Inyoman ini ya, mudah-mudahan saya tidak salah menangkap tadi, itu terkait tentang resiko tinggi dan resiko besar gitu ya. Resiko besar pada Permen 21 tahun 2019 tidak sama dengan resiko tinggi di PM 14 gitu ya, PM14. Jadi beda itu. Resiko besar pada Permen 21 hanya untuk menentukan risiko keselamatan, hanya menentukan tingkat risiko keselamatan daripada konstruksi, bukan untuk menentukan daripada kompleksitas dari pekerjaan atau segmentasi daripada pekerjaan. Jadi tolong dibedakan antara risiko besar yang ada di PM21 dengan risiko tinggi yang ada di PM14. Risiko besar yang ada di PM21 itu hanya untuk menentukan tingkat risiko keselamatan konstruksi, bukan untuk menentukan kompleksitas daripada pekerjaan atau segmentasi daripada pekerjaan. Itu Ibu penyiar radio yang bisa saya komentarin gitu ya. Terima kasih, kembalikan lagi. Saya sambung tadi Pak. Tadi kan kata Bapak yang pertanyaan kapan kita menggunakan Permen PU nomor 7 gitu kan atau 14. Tadi kan pertanyaannya dokumennya ini masih tetap sama Pak. Walaupun dia melakukan tender ulang gitu loh. Apakah berarti kalau dari penjelasan Bapak kalau saya tidak salah berarti dengan Permen PU nomor 14 dong ya Pak? Ini kok putus-putus. Tapi yang ginilah, ketika dia melakukan evaluasi ulang, tender gagal tapi evaluasi ulang atau memasukkan penawaran ulang, dokumennya masih yang PM7 tadi. Tapi kalau tender ulang, dokumennya sudah harus menyesuaikan PM14 karena terikat kan dengan putusan daripada MA tersebut. Gitu. Berarti otomatis dia harus mengubah dokumen pemilihan juga. Nah itu Ibu sudah menjawabnya gitu kan? Baik, Pak. Siap. Terima kasih Keren. bantu menjawab tuh. Mas Arif ketawa-ketawa aja ini. Soalnya kadang-kadang teman-teman itu udah tahu nanya lagi Pak, jadi biar lebih jelas gitu loh. Siap. Baik. Keren. Ya, silakan Kang Haji. Siap. Bapak, saya izin buka termin yang ketiga. Ada 3 pertanyaan yang saya pilihkan. Yang pertama, ini Pak Pansuri. Ini gabungan juga dengan 1 pertanyaan yang lain. Jika PPK, yang pertama ya Pak, jika PPK memiliki keyakinan kuat bahwasannya kebutuhan penambahan personil ini secara teknis memang diperlukan, apakah hal tersebut dari sisi aspek teknis bisa diperkenankan? Nah, kaitannya dengan pertanyaan yang kedua ada hubungannya. Apa itu alat ukur APIP dan Kadis PU untuk menyetujui kalau ada usulan penambahan persyaratan?
APIP sama yang Kadis PU tadi disebutkan ya Pak, kalau ada penambahan persyaratan. Kemudian yang kedua, ini Pak Dino Ferdian, kemudian Bu Ratna, polanya mirip, saya gabungkan. Apa ada sanksi bagi peserta yang melakukan pengaduan tanpa peserta ini berarti pelaku usaha ya, peserta tender, peserta seleksi, tanpa terlebih dahulu mengikuti proses sanggah dan sanggah banding, jadi langsung mengadu. Ada kaitan pertanyaannya, bagaimana kalau yang mengadu itu masyarakat atau LSM? Jadi bukan peserta tender atau seleksi tadi. Yang ketiga, apa dari Pak Andi Acil? Pelan-pelan Mas Faruk Rozi. Oke, siap Bapak, siap. Ampun. Yang pertanyaan yang kedua tadi, sanksi kalau penyedia dia langsung main ngadu saja, tapi tidak mengikuti jalur sanggah banding. Kaitan dengan pertanyaan yang lain, bagaimana kalau yang mengadu itu ternyata adalah masyarakat Pak LSM. Jadi dia memang tidak mengikuti proses sanggah dan sanggah banding. Yang ketiga, dari Pak Andi Acil, apa yang dimaksud dengan jasa perorangan tadi? Seperti apa sih konstruksi yang ditangani oleh jasa perorangan? 3 itu, Bapak. Jasa perorangan, oke. Ya, kalau yang ditangani oleh penyedia perorangan itu seperti apa? Baik, ya. Yang pertama Pak Samsuri ini ya, Pak Samsuri. Sesungguhnya sekali lagi saya ingin mengatakan ini terkait tentang persyaratan tambahan, filosofinya supaya teman-teman saya itu jangan seenaknya menambahkan persyaratan tambahan. Kemudian juga kenapa kok di daerah itu harus disetujui oleh pejabat tinggi Pratama yang 2 supaya ada check and balance Bapak Ibu sekalian. Itu filosofinya. Jadi persyaratan tambahan harus disetujui Kadis dan APIP gitu ya. Harus ada justifikasi secara teknis. Kalau ditanya apa ukurannya, justifikasi secara teknis, kenapa harus dibutuhkan persyaratan tambahan untuk melaksanakan pekerjaan itu, gitu ya. Jadi sekali lagi filosofinya supaya jangan seenaknya menambahkan persyaratan kalau tidak ada justifikasi teknis. Persoalannya kenapa di daerah harus 2 yang menyetujui, gitu ya, supaya ada check and balance, Bapak Ibu sekalian, supaya ada check and balance. Itu yang bisa saya komentarin gitu. Kemudian yang kedua terkait tentang pengaduan ini. Sekali lagi pengaduan yang kita atur di dalam PM14 ini ketika peserta melakukan pengaduan. Artinya kita sebenarnya tidak menutup masyarakat umum untuk melakukan pengaduan. Silakan, karena Perpres 16 juga menyatakan seperti itu. Masyarakat boleh melakukan pengaduan gitu ya, melalui APIP atau melalui APH, kemudian APH menyampaikannya kepada APIP. Tapi khusus peserta, nah ini Bapak Ibu sekalian, peserta yang melakukan pengaduan tanpa mengikuti mekanisme sanggah banding, maka pengaduannya tidak dilanjuti. Itu sanksinya gitu ya. Jadi tidak dilanjuti gitu ya. Kita tegas-tegas aja Bapak Ibu sekalian gitu ya. Kalau peserta dia melakukan pengaduan tapi tidak melalui mekanisme sanggah banding, atau misalkan dia melakukan sanggah, sudah dijawab sanggahnya tidak puas, dia langsung belok kiri. Kan de facto di lapangan seperti itu. Gitu ya. Itu tidak akan ditindaklanjuti. Jadi sekali lagi, tapi kalau untuk non peserta atau masyarakat silakan melakukan pengaduan tanpa harus melalui sanggah dan sanggah banding. Jangan-jangan nanti kita sudah atur seperti ini, ada peserta yang main, kan gitu kan? Main dengan yang bukan peserta. Ini sekali lagi Bapak Ibu, banyak ruang-ruang gelap yang bisa dilakukan untuk hal tersebut. Tapi kita atur, gitu ya, kita atur. Gitu. Oke, kemudian terkait tentang jasa perorangan. Iya, Pak Andi Acil. Pak Andi tadi ya, di dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi nomor 2 tahun 2017 itu diatur bahwasanya dapat berbentuk usaha perseorangan atau badan usaha. Nah, kalau badan usaha ini kan ada 3 entitasnya yang di Republik ini. Ada Badan Usaha Nasional, BUJK Nasional, kemudian ada BUJK asing, kemudian ada PT PMA yang merupakan joint venture antara nasional dengan asing. Nah, jadi sekali lagi ada 2 bentuknya ini, perorangan maupun dalam bentuk badan usaha, gitu ya. Jadi 2.
Gitu. Jadi Nah, kalau yang perorangan itu seperti apa, Pak? Pekerjaan konstruksi seperti apa yang bisa ditangani oleh perorangan itu? tadi kan sudah saya sampaikan, kalau untuk yang pengadaan langsung itu dia boleh masuk perorangan, tapi dia harus punya TDUP, kan gitu kan untuk pengadaan langsung tadi itu, gitu ya. Sudah harus punya TDUP gitu. Oke, sip. Tanda daftar usaha perorangan. Tapi kalau yang badan usaha dengan kualifikasi kecil tadi, maka dia harus memiliki mandatori yang namanya IUJK gitu. Gitu, Mas Faru Rozi. Bapak keren banget, keren banget. Sudah 3 termin ini. Pukul telah menunjukkan 15 lebih 2 menit di jam saya. Saya berdiskusi dulu dengan Mbak Moderator, Mbak Tantri. Terpaksa kita cukupkan atau membuka kesempatan kepada yang mengangkat tangan atau kita membuka termin yang keempat untuk menjawab pertanyaan. Mbak Tantri, ada saran? Sebelum ke sana, tadi ada yang chat, peserta mau lihat muka Pak Putut dengan Zoom, itu PPT-nya, presentasinya masih share screen, Pak. Bagaimana, Mbak? Share screen-nya kalau izin, Oh Pak. iya, Pak. Maaf. Iya, Pak. Kita pengen lihat wajah narasumber. Ini loh, Mbak Nur loh yang chatting saya. Ayo, Mbak Nurnya ada nggak nih? Oke. Maaf. Ya. Ya, Pak. Oke. Permintaan khusus, Pak, pengen melihat wajah Bapak yang dengan lebih jelas lagi, tidak ketutup sama Iya. Ayo. Kurang Mas Indro lah, kan gitu kan wajah saya. Kalau saya sih terserah Pak Putut aja. Tapi di sini kan pertanyaan memang banyak sekali. Saran sih satu sesi, mungkin ada kesempatan teman-teman bertanya, Kang Aji. Dibuka satu nih yang mau tanya langsung, yang raise hand. Satu saja lah ya, satu saja ya. Tapi gini, Mas Faru Rozi, barangkali apa yang saya sampaikan itu ada yang kurang. Barangkali teman-teman saya di sana, ada Mas Indro, ada Mas Fani, ada Mas Noel, barangkali bisa menambahkan. Barangkali dikasih ruang untuk hal itu gitu ya. Oh, siap. Monggo. Saya merasa saya tidak terlalu perfect gitu ya, tidak sempurna, tidak ada manusia yang sempurna ini. Tapi ya, keren, tadi Pak. Ini Pak, saya dibisikin sama Mas Fani, ini loh Bu pertanyaannya katanya gitu. Berarti dia udah tahu tuh Pak jawabannya. Kasih kesempatan Haji. Monggo Mas Fani, Mas Noel, Mas Indro, barangkali ada yang mau disampaikan mewarnai Pak Putut. Nah mungkin Mas ini cukup Bu, dari saya Bu. Monggo Pak Indro. Mas Indro. Sebenarnya cukup sih, tapi ya sedikit aja deh, mohon izin Pak Direktur, Bapak Ibu sekalian. Mungkin terkait dengan gimana kalau tender gagal, tapi tindak lanjutnya adalah tender ulang gitu ya. Tadi sudah dijawab jelas oleh Pak Direktur bahwa kalau yang tender ulang ya harus pakai Permen 14 ini gitu. Bu Tantri ya. Seperti itu kan kita tahu, dan gagal itu ada beberapa tindak lanjutnya, ada 4 lah tindak lanjut tender gagal. Yang pertama adalah pemasukan penawaran ulang, terus evaluasi ulang, sama tender ulang, ya kan. Satunya lagi adalah batal tender, tapi batal tender sudah batal berarti kan. Nah kalau untuk tender ulang, kami bayangkan memang tidak mungkin kalau tidak mengganti dokumen Bu. Pasti harusnya disesuaikan. Karena apa? Karena kita mulai dari pengumuman lagi kan semuanya kan. Mulai dari nol lagi semuanya gitu. Jadi memang dokumennya mohon maaf harus diperbaiki sesuai dengan Permen 14 ini. Cuman boleh nyambung nggak pertanyaan? Ya. Misalnya ada pertanyaan, kalau ada Pak Kurniawan Ilyas, dia bilang gini kan, pada saat peraturan menteri ini berlaku, pengadaan jasa konstruksi yang telah dilakukan tahapan perencanaan atau tahapan persiapan, maka berdasarkan Permen PU nomor 7 tentang dokumen standar tetap harus menyesuaikan dengan ketentuan peraturan menteri ini. Seperti itu kan bahasanya. Kemudian apakah ini saya tidak terlalu paham ya tentang hukum ya. Apakah peraturan ini malahan tidak bertentangan keberlakuan hukum sehingga jadi tidak komplementer? Itu berat juga nih Pak pertanyaannya. Yang pertentangannya di mana ya? Saya agak nggak jelas nih jadinya ini. Karena sudah dipertegas ya Pak ya. Karena sudah dipertegas di dalam aturannya ya Pak ya. Okay. Nah itu sudah terjawab ya Pak Kurniawan Ilyas. Ya menambahkan itu aja Bu. Moderator. Ini saya tambahkan terkait tentang
yang ditanyakan Pak Bu siapa itu? Bu Tandri ya, Mas Indro ya. Ya, Bukan Pak. saya, Pak Kurniawan Pak Ilyas. Kurniawan, Pak. Oh, Pak Kurniawan, tolong difahami kalimat perencanaan di sini itu bukan berarti seleksi untuk konsultan perencanaan. Gitu ya. Tolong difahami ketika di ketentuan peralihan diatur terkait tentang tahapan perencanaan dan persiapan, perencanaan di sini bukan berarti seleksi untuk ketentuan untuk konsultan perencanaan. Karena saya ingin sampaikan begini, perencanaan pada ketentuan peralihan itu bukan produk perencanaan dari konsultan perencanaan. Ya, sekali lagi saya ingin ingatkan itu. Perencanaan pada ketentuan peralihan bukan produk perencanaan dari konsultan perencanaan. Yang dimaksud perencanaan di sini adalah tahapan dalam pengadaan barang dan jasa. Karena kita sama-sama tahu kan siklusnya. Ketika kita melaksanakan pengadaan barang dan jasa itu mulai dari perencanaan, pengadaan, persiapan dan pelaksanaan pemilihan, dan pelaksanaan serah terima daripada pekerjaan. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Perencanaan yang dimaksud pada ketentuan peralihan adalah perencanaan pengadaan yang isinya misalkan identifikasi kebutuhan, kemudian perencanaan anggaran dan lain sebagainya. Kalau itu dibuat setelah atau sebelum terbitnya peraturan ini, maka harus mengikuti PM 14. Jadi tidak ada yang bertabrakan gitu loh ya dalam memahami ketentuan daripada perencanaan tersebut. Itu yang saya bisa tambahkan gitu. Tapi saya terima kasih Pak Kurniawan, Pak. Pak Kurniawan sudah mengingatkan supaya teman-teman yang lain juga memahamin gitu dalam memahamin daripada perencanaan yang ada di dalam ketentuan peralihan tersebut. Mereka tuh kadang-kadang ingin dipertegas gitu loh, Pak. Ya, sudah saya pertegas kan, Bu kan? Padahal udah tahu kadang-kadang tuh, Pak. Cuman pengen Tidak dipertegas. ada yang salah di dalam aturan ini sementara gitu ya. Sepakat, Pak. Harus confidence ya, Pak ya. Betul. Bapak, apakah berkenan untuk bicara langsung dengan yang bertanya atau cukup mengingat menjelang waktu asar untuk wilayah Jakarta? Iya. Boleh satu ya, Pak ya? Boleh. Boleh Siap. satu ya. Pak Haji. Siap, Mbak Tantri mau pilihin atau saya acak saja ya? Langsung saja ya. Ini saya melihat di posisi yang paling atas di saya, Pak Andi Pila Susianto. Saya izin klik, Pak Andi dapat berkenan langsung apa terpantau. Pak Andi. Halo Pak Andi. Bawa lagi kalau nggak jawab, Kang. Sudah, bawanya lagi ya. Bersiap-siap. Ini yang raise your hand. Siapa yang mau bertanya langsung? Ini kesempatan nih. Siap, langsung dengan Pak Direktur. Pak Muharlin ya, Pak Muharlin. Pak Muharlin. Halo. Nggak ada ya? Ya, Pak Muharlin. Oke, Pak Muharlin. Mukanya bilang. Pak Muharlin, siap? Sudah terdengar suara Bapak. Bapak mau tampil wajah apa suara saja? Suara saja, Pak. Suara saja. Oke, siap. Bapak dipersilakan menggunakan kesempatannya langsung berdiskusi dengan Pak Direktur. Silakan, oh iya, Pak. Terima kasih. Saya langsung saja, Pak. Terkait dengan ini ada beberapa pertanyaan yang kami ajukan. Bapak, saya batasi 3 ya, Pak ya? Oh ya, baik, Pak. Baik, ya. Ini Pak, terkait dengan ini SKT dengan SKA, apakah boleh usaha kecil masuk ke pekerjaan non kecil? Oke, kemudian itu yang kedua terkait dengan analisa harga yang di bawah 80%. Apakah bisa pada saat koreksi harga dapat yang harga di bawah 80% diangkat dan harga yang
kemahalan diturunkan atau bagaimana Pak? Halo Pak. Ya, Bapak, 2 saja atau mau nambah 1 lagi? Cukup, 2. Terkait juga dengan yang ini Pak, yang terkait dengan yang pensyaratan tambahan untuk pimpinan tinggi madya dengan pimpinan tinggi pratama. Apakah kami boleh bikin semacam surat edaran yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang ada di daerah? Contohnya Pak, kami untuk tender Pradipa, apakah diperbolehkan seperti itu? Kan biasanya kita tambahkan untuk pensyaratan tidak menuntut ganti rugi. Apakah kita itu bisa dibikin dalam bentuk pensyaratan paten dalam bentuk surat edaran Pak? Terima kasih. Oh, oke, siap. Siap. Cukup 3 ya Pak Muharlin. Ya, Pak, ya, Pak. Siap Bapak, terima kasih. Pak Putut dengan hormat Bapak. Terima kasih Pak Muharlin, ini kayaknya dari Makassar tadi kalau melihat masih bicaranya gitu. Kurang lebih saya lah gitu kan. Pak Muharlin, segmentasi sudah diatur Pak Muharlin. Filosofi pengaturan segmentasi itu adalah untuk membatasi supaya si A tidak masuk ke B, si B tidak masuk ke C, begitu juga C tidak masuk ke B, B tidak masuk ke A. Ya, jadi kalau untuk kualifikasi kecil sampai dengan 2,5 miliar, di atas 2,5 miliar sampai 50 untuk menengah dan seterusnya gitu. Filosofinya seperti itu supaya tidak si A itu masuk ke kamar orang lain gitu kan. Karena apa? Data di lapangan seperti yang saya sampaikan tadi, dari sekian ribu kontraktor maupun konsultan, itu kualifikasi kecilnya yang paling dominan gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Pak Muharlin khususnya. Kemudian yang kedua, menyangkut masalah yang menawar di bawah 80%. Ini menyangkut masalah kewajaran harga. Maka peserta harus membawa bukti dan dokumen yang menunjukkan dasar dari yang ditawarkan dalam dokumen tersebut. Apabila tidak dapat membuktikan, maka harga satuan atau koefisiennya itu dikembalikan kepada harga atau koefisien dalam HPS. Seperti itu Pak Muharlin. Jadi kalau berdasarkan perhitungan total harga penawaran daripada peserta, di mana dia masih mendapatkan keuntungan, maka penawaran harga peserta dapat diterima. Itu Pak Muharlin secara secara garis besarnya seperti itu. Tapi nanti mungkin ada teman saya yang bisa nambahkan. Ini pendapat saya. Barangkali Mas Indro atau Mas Fani. Kemudian menyangkut masalah SE. Ini ya, pejabat tinggi madya dan pejabat tinggi pratama. Saya ingin mengatakan begini. Secara filosofis, yang namanya surat edaran itu penjelasan dari aturan yang di atasnya. Kalau aturan yang di atasnya tidak jelas. Jangan di dalam SE justru menambahkan aturan. Itu yang tidak boleh. Yang bertentangan dengan aturan yang di atasnya. Jadi tolong dieman. Mas Anton, dieman itu apa Mas Anton? Gitu kan? Jangan sampai selalu menerbitkan SE gitu ya. Selalu menerbitkan SE gitu loh. Karena sesungguhnya konsepsi daripada surat edaran itu menjelaskan aturan yang di atasnya. Padahal terkait PTM dan PTP ini kan sudah sangat tegas ini diatur di PM 14 ini. Itu ya Pak Muharlin ya. Saya kira itu Pak Faru Rozi, tapi saya minta mungkin Mas Indro atau Mas Fani bisa yang nomor 2 tadi terkait tentang kewajaran harga, barangkali ada kontribusi pemikiran atas pertanyaan Pak Muharlin tadi. Silakan Mas. Mas Indro, monggo, Mas Fani. Pak Anton tuh angkat tangan itu. Mohon izin Pak Direktur, Pak Faru Rozi, Antri. Pak siapa yang nanya tadi? Pak Muharlin. Pak Muharlin, Pak. Muharlin, ya Pak Muharlin. Terima kasih Pak Muharlin. Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Ini memang salah satu hal yang berbeda dari Permen 14 dengan Permen 7 sebelumnya. Di Permen 7 memang belum diatur secara detail tentang bagaimana evaluasi kewajaran harga kalau penawaran di bawah 80%. Nah, di dalam Permen 14 ini sudah diatur nih secara detail. Gimana sih kalau melakukan evaluasi kewajaran harga kalau penyedia menawar di bawah 80%.
silakan dilihat di dalam SDP Pak Muharlin, itu ada bab 13 tentang evaluasi kewajaran harga gitu. Itu ada 11 tahapan gitu ya, termasuk ada contoh-contoh format tabel-tabelnya gitu. Silakan, saya rasa itu sudah sangat jelas di situ. Itu salah satunya seperti disampaikan Pak Direktur tadi gitu ya. Jadi kalau memang penyedia tidak bisa membuktikan, ya harus pakai harga dasar yang ada di dalam HPS seperti itu. Salah satunya itu. Tapi ada 11 tahapan dan saya rasa sudah sangat detail sekali Pak Direktur kita mengaturnya terkait dengan kewajaran harga kalau menawar di bawah 8%. Terima kasih, itu saja. Iya. Pak Haji, izin Pak. Siap, monggo Pak Anton. Terima kasih waktunya luar biasa Pak Direktur. Saya sungguh-sungguh mengapresiasi Bapak, Pak Indro dan teman-teman yang lain. Pak Muharlin yang tersayang gitu loh. Yang disampaikan Pak Direktur sudah sempurna, hanya mungkin tambahan penjelasan saya. Kecil itu tidak bisa ngikut ke menengah kalau dia sendiri, Pak Muharlin. Tapi kalau dia KSO dan dia sebagai anggota itu bisa masuk ke sana. Jadi atas nama pribadi atau atas nama sendiri kecil nggak akan bisa masuk di kelas di atasnya seperti yang disampaikan Pak Direktur tadi. Ketika kecil tadi akan masuk kepada menengah, syaratnya harus ber-KSO dan hanya sebagai anggota. Mungkin begitu Pak. Terima kasih. Ya, Pak Anton, keren. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Anton. Siap. Ibu dan Bapak, Ibu dan Bapak, pengennya rasanya berlanjut ya. Saya secara pribadi pun pengen rasanya terus mengantarkan diskusi ini sampai beberapa pertanyaan terjawab lebih banyak. Tapi mengingat waktu, kita sudah melewati 17 menit dari rencana semula. Saya berpendapat ada baiknya kita cukupkan dulu lah ya. Tadi sepakat dengan kalimat Pak Putut, 10-15% memang baru sekarang ini. Masih nanti ada kesempatan-kesempatan kita bisa hadirkan Pak Adi Zabur, Pak Anton, Pak Putut langsung mungkin di waktu-waktu yang mungkin kita akan membahas yang 80 dan 85% tadi. Kira-kira menurut saya seperti itu. Atau mungkin Mbak Tantri ada pendapat lain, pengen tetap lanjut sampai maghrib? Oh, pengen sampai enggak ya? Oh, Pak. oke, siap. Oh iya, sekedar Pak Anton, apa kabar? Sekedar info. Jadi buat Pak Putut, saya tuh puasa hari ini Pak. Tapi karena didaulat jadi moderator, buka puasa saya Pak, biar strong. Saya merasa yang berdosa Pak Andi, bukan saya. Karena Pak Putut di sini. Terus tadi saya simpulkan juga Pak dari beberapa chat rekan-rekan peserta yang hadir sangat mencerahkan Pak. Dan saya sih berharap janganlah dipolemikan, ini sudah ada yang mengatur dan kalau memang ada kekurangan kita akan terus menyempurnakan. Kira-kira begitu ya Pak ya. Dan saya Pak khususan ini saya meninggalkan semua rapat saya, padahal saya ada rapat anggaran, makanya masih pakai baju kebesaran nih. Keren, super. Ya. Luar biasa. Oke. Siap. Baik, terakhir Pak Putut berkenan closing statement, bahasa-bahasa pamungkas untuk kita semua, nasihat-nasihat dan petua-petua bijaknya Bapak. Baik. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih ya atas atensi Bapak Ibu sekalian mengikuti Vicon ini. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Ya, dalam seperti apa yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, barangkali juga aturan yang dibuat ini tidak sempurna. Itu harus difahamin. Oleh karena itu, kalau ada kritik-kritik, silakan dikritik. Saya tidak anti kritik gitu. Saya barangkali bisa masukkan di dalam daftar inventarisasi masalah sehingga kedepannya bisa kita revisi sekali. Yang tidak bisa direvisi itu kan Al-Quran, itu ya. Yang tidak bisa direvisi. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan yang terakhir saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau di dalam penyampaian saya ini ada yang kurang berkenan. Tapi sekali lagi nawaitunya baik untuk meleveling bukan mengajari. Terima kasih Mas Faru Roji, terima kasih Pak Andi, terima kasih Bu Tantri dan terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Pak Makasih Putut. Pak Putut. Masih banyak Pak Siap. Putut. Terima kasih Pak Putut, luar biasa. Siap. Ibu dan Bapak, Ibu dan Bapak semua, karena waktu jualah, kita cukupkan ya. Bang Andi, izin kita cukupkan ya. Mbak Tantri, kita cukupkan ya. Oke. Baik Ibu dan Bapak, kata pujangga, bukan titik yang membuat tinta, tapi tintalah yang membuat titik. Bukan cantik yang membuat cinta, tapi cintalah yang membuat cantik. Mari kita buat cinta kita kepada peraturan ini, sehingga kita semakin nyaman untuk mendalami dan mengetahuinya lebih dalam lagi. Maafkan atas segala kekurangan, mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih banget buat LPKN. Mudah-mudahan Allah sayang sama kita selalu, sehingga apapun yang kita lakukan selalu menjadi rangkaian ibadah untuk kebaikan kita semua. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hendro.